Horas, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Batak, ada menjadi sebuah tradisi ketika di tanggal 31 Desember menuju tanggal 1 Januari, seluruh keluarga besar umumnya akan berkumpul di suatu tempat atau suatu rumah. Bisa itu rumah orang tuanya, atau ketika anak-anak sudah banyak yang berkeluarga, di salah satu tempat daripada anak-anaknya. Dan pada saat itu setelah ibadah, maka akan ada sebuah perkumpulan untuk saling berbagi, untuk saling memohon dan menerima nasihat dari orang tua. Dan anak-anak umumnya mendengarkan dengan baik nasihat dari orang tua yang diberikan untuk memasuki tahun baru. Ini sudah menjadi hal yang sering dilaksanakan oleh orang Batak dan seperti sudah menjadi tradisi. Dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat berharga ketika kita bisa belajar dari pengalaman orang tua kita untuk menapaki tahun yang baru. Kita bisa mencari pengetahuan, kita bisa belajar dari kesalahan orang tua kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan itu dalam hidup kita, dan kehidupan kita akan semakin lebih baik untuk hari lepas hari. Ini juga menjadi disuarakan kepada kita saat ini, agar kita mau mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Sebagaimana Salomo yang bertumbuh juga mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Dan tentu nasihat itu adalah berawal dari hikmat. Hikmat yang datang dari Allah. Hikmat yang untuk mengajarkan kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan hikmat dari Tuhan, maka kita tidak akan melakukan yang buruk, yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi dengan hikmat itu, kita akan belajar melakukan yang baik terhadap sesama demi kemuliaan Tuhan kita. Mungkin ada beberapa yang sulit menerima nasihat, apalagi pada saat ini ketika banyak orang tua yang mencoba memberikan pengetahuan, pengalaman, dan hikmat firman Tuhan kepada anak-anaknya. Anak, kalau zaman mama, zaman bapak dahulu, ini seperti ini loh. Tidak jarang kita mendengarkan anak-anak langsung mengatakan, itu kan zaman dulu, zaman sekarang sudah beda nih. Atau kita orang tua mengatakan, janganlah melakukan hal yang demikian, karena engkau tidak akan mendapatkan yang baik dari itu. Tahu apalah bapak, tahu apalah mama. Ini zaman now sudah berbeda. Sudah tidak seperti itu lagi. Banyak mungkin yang menghadapi demikian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa hikmat, maka kehidupan kita akan menjadi kosong. Karena firman Tuhanlah yang membimbing kehidupan kita, dan dengan firman Tuhan itu, maka kita bisa hidup dengan baik dengan semua orang.
Kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk memaafkan, kita belajar menimbang mana yang baik dan menjauhi yang jahat. Kita dapat belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Demikianlah pentingnya sebuah nasihat, sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita. Terlebih pengajaran akan firman Tuhan. Dan di pasal 4 ini Salomo membuka dengan perkataan agar anak-anak juga mendengarkan nasihat ayahnya. Dengan demikian, nasihat dari hikmat Tuhan itulah yang akan memberikan sebuah pengertian. Maka ketika kita mengenyam pendidikan juga di sekolah dengan hikmat Tuhan, maka kita akan semakin berakal budi, kita akan semakin mengetahui cara menganalisa dengan baik, semakin matang secara kognitif, dan juga secara matang akan kognitif dan juga pengalaman hidup. Mentalitas kita bukanlah mentalitas yang mudah menyerah, mentalitas yang takut, tetapi dengan nasihat dan hikmat dari Tuhan, mental kita adalah mental yang dimampukan menghadapi kehidupan ini. Karena Allah telah mengaruniakan Roh Kudus, Roh penolong di dalam kehidupan kita. Tentu inilah yang menjadi kunci agar kita beroleh pengertian, dan dari pengertian itu kita bisa menjauhi hal-hal yang dapat mengancam nyawa kita. Dengan itu, maka tahun hidup kita akan semakin bertambah, dan tidak hanya bertambah, tetapi tentu juga penuh dengan sukacita. Karena itu marilah hari ini kita tidak anti dan bukan menolak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang lebih tua, dari orang tua kita juga. Terlebih mendengarkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat akan datang dengan perasaan takut, tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Dengan itulah kita mengetahui kehendak Tuhan. Kita mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Dan di sanalah kita akan beroleh kemenangan di dalam menghadapi setiap tantangan. Karena itu, mari kita membuka telinga kita dan membuka hati kita untuk menerima masukan, nasihat, dan itu bisa menjadi pertimbangan kita di dalam mengambil keputusan, di dalam menjalani hidup, terlebih mengetahui yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat belajar dan terus berproses di dalam Tuhan, dan terimalah hikmatnya menjadi kekuatan bagi kita untuk melawat yang jahat dan untuk menguatkan kita hidup rukun, hidup mengasihi dengan sesama. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih karuniamu Engkau memberikan nasihat dan hikmat kepada kami melalui firman-Mu, melalui pengajaran perkataan orang tua kami, dan pengajaran perkataan orang yang lebih tua dari kami. Kami dapat belajar mengerti akan kehendak Tuhan untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, sehingga kami tidak lagi hidup demi kepentingan diri, demi kesenangan diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui firman-Mu dan nasihat pengalaman dari orang yang kami kasihi dan mengasihi kami terhindar untuk melakukan hal yang buruk di dalam kehidupan kami. Dengan itu kami dapat menjaga kehidupan dan nyawa kami. Dengan demikian, tahun-tahun kami akan semakin bertambah oleh karena pemeliharaan Tuhan ketika kami melakukan yang berkenan kepadamu dan kepada sesama kami. Kuatkanlah kami untuk membuka hati dan pikiran serta telinga kami menerima pengajaran hikmat dari Tuhan melalui orang tua kami dan melalui ibadah-ibadah kami.
Bapa yang terkasih, sertai seluruh jemaat-Mu, agar mereka dikuatkan ketika menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup, agar hikmat dari Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, dan tidak berbalik untuk melakukan yang jahat. Dengan hikmat-Mu, mereka akan dimampukan oleh karena pengharapan untuk melewati setiap kesulitan, karena Tuhan senantiasa hadir memelihara kehidupan kami. Bapak yang terkasih, pada saat ini juga tengah berlangsung rapat pendeta HKBP di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami semua para pendeta HKBP, agar melalui rapat kami ini, kami dapat menghasilkan keputusan yang baik di dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu, terlebih ketika menghadapi pergumulan akan COVID-19, sehingga pelayanan kami senantiasa baru dan bukan lagi terhambat oleh karena pandemi. Dan melalui pelayanan kami, jemaat-Mu beroleh sukacita, dan melalui pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.